tolongin masak-masakan dulu aja di kamar bawah sama suster ya. Sus. Iya, Bu. Suster titip dulu Karissa ya. Iya, Bu. Jadi kita main dulu, Karissa. Apa Mas Dimas ada di pavilion ya? Iya. Bianca. Suami aku udah bangun. Mas Dimas udah bangun. Mas Dimas nggak tidur di sini, Mbak. Jadi saya nggak tahu Mas Dimas udah bangun atau belum. Nggak usah bohong, nggak usah nutup-nutupin. Jawab aja. Tapi saya beneran nggak tahu, Mbak. Mas Dimas nggak di sini. Emang Mas Dimas nggak di kamarnya? Kalau sampai benar Mas Dimas nggak tidur di tempat Aisyah, tapi juga nggak tidur di tempat aku, pamor aku sebagai istri pertama pasti jatuh. Ya udahlah, nggak usah dibahas. Emang sih semalam dia tuh emang tidur di kamar aku, tapi pagi-pagi dia nggak ada. Jadi aku pikir dia, tapi ya udahlah. Mungkin udah berangkat kerja kali ya. Masuk yuk, Mbak Bianca. Diminum, Mbak. Makasih ya. Aisyah, sebenarnya kamu tuh masih ingat aku nggak? Masih, Mbak. Aku nggak pernah lupa sama Mbak. Apa dok? Kalau nggak segera diobatin ibu saya akan mengalami kebutaan. Iya Mbak Isa, karena saat ini Ibu Nina sedang mengalami komplikasi retinopati diabetik. Itu dampak dari penyakit diabetes yang dia alami selama ini. Dokter, Iya Bu Nina. jadi saya akan buta, dok. Saya akan buta, dok. Bu, Ibu tenang aja ya, Bu. Ada Aisyah, Bu. Aisyah janji Aisyah akan dapatkan pekerjaan untuk pembuatan ibu ya. Tapi ibu gak akan bisa lihat lagi. Ibu akan buta. Bisa, Bu. Bisa. Jadi intinya selama 2 tahun ini saya akan belajar tentang segala sesuatu tentang perkebunan ini untuk meneruskan usaha papa saya. Mohon bantuannya ya Pak. Siap, Bu. Siap, Bu.
Halo, sayang. Gimana? Kamu jadi kan kesini? Sayang, aku minta maaf banget ya. Kayaknya aku nggak bisa datang ke sana deh. Kamu nggak jadi kesini? Kamu tega banget sih. Ini tempat udah nggak ada tempat nongkrong, nggak ada mall, nggak ada restoran, nggak ada salon. Aduh, masa kamu nggak jadi kesini juga? Sayang, lagian kenapa sih? Kok kamu mau gitu loh disuruh papa kamu tinggal di sana? Kamu pikir aku ada pilihan, Pak? Aku tuh nggak ada pilihan di sini. Kamu kan tahu aku udah janji untuk belajar segala sesuatunya tentang perkebunan sawit, jadi aku harus tinggal di sini. Ya I know, but kamu bisa nolak kan? Kamu nggak harus lah tinggal di sana, sayang. Aku nggak percaya aku punya conversation seperti ini sama kamu ya. Harusnya tuh kamu support aku, dukung aku, bukannya malah nyalain aku kayak gini. Udah. Mbak, apa saya boleh ketemu sama orang HRD-nya, Mbak? Saya mau lamar kerja di sini. Maaf Mbak, kami sedang tidak menerima lowongan pekerjaan. Kalau untuk buruh tani, kami sudah penuh. Saya mohon, Mbak, untuk bertani satu orang, Mbak. Ibu saya di rumah sakit, saya mohon, Mbak. Selamat siang Bu Bianca. Siang. Mbak, Siapa sih kamu? Mbak, saya butuh pekerjaan, Mbak. Kamu butuh pekerjaan. Tapi kita lagi nggak punya lowongan pekerjaan. Mbak, saya mohon banget, Mbak. Saya mohon banget, Mbak. Saya butuh banget pekerjaan ini, Mbak. Ibu saya lagi di rumah sakit, saya butuh biaya, Mbak. Saya mohon, Kamu Mbak. dengar saya nggak sih? Di sini tuh nggak ada pekerjaan. Kalau kamu pengen lowongan pekerjaan nanti, tunggu lagi aja. Tapi saya butuh banget, Mbak. Pekerjaan apa aja, Mbak? Saya mohon, Mbak. Boleh ya, Mbak? Ya, saya mohon banget, Mbak. Mbak, pegang dong. Mbak, tolong, Mbak. Saya butuh banget pekerjaan, Mbak. Mbak, saya mohon, Mbak. Mbak, saya mohon, Mbak. Security, ayo tolongin dong, yuk. Mbak, jangan, Mbak. Ibu, Bu, jangan. mari kita keluar. Jangan. Ayo Bu, ayo Bu keluar Bu. Tolong lepasin. Enggak, ayo Bu. Aduh, aneh banget sih orang kampung di sini. Panas, orangnya aneh-aneh. Gak ngerti deh. Bu, Bu, Ibu kenapa, Bu? Bu, dokter! Dok, Ibu tolong. Nah, saya akan berikan suntikan insulin untuk menetral gula darah. Bu, Ibu. Ayo cepat dong, kasihan Ibu. Oh ya Mbak Aisyah, tadi pihak rumah sakit menanyakan bagaimana Mbak Aisyah untuk melunasi biaya perawatan ibu. Pokoknya besok aturin meeting saya sama Pak Yanuar. Kalau bisa pagi-pagi aja, jangan siang-siang. Baik. Kalau begitu kita duluan ya Bu ya. Ya. Permisi Bu. Surprise, sayang. Kok kamu di sini sih? Aku mau ngeprank kamu. Oh, kamu nyebelin banget sih. Oke, sekarang kamu harus kasih tahu aku tempat yang paling indah di sini. Dikatakan. Ada hubungan banget sama kamu, tapi sayang kayaknya aku nggak bisa lama-lama juga deh. Paling bisa 2 hari doang. Habis itu pulang ke Jakarta, terus balik ke Amerika. Karena ada sesuatu yang mesti aku urus. What? Kamu mau balik ke Amerika? Oh, you must be joking kan? Artinya kita harus LDRan. Gitu. Ya kayaknya gitu. Hans, kamu tahu kan? Papa udah ngirim aku ke tempat kayak gini aja tuh udah kayak bikin dunia aku mau hancur. Jauh dari rumah, jauh dari teman-teman, jauh dari salon, jauh dari mall semuanya. Dan sekarang kamu Sayang dengerin ya. Aku tahu
nggak semua apa yang kita rencanain bisa kita lakuin sekarang, Bibi. Ayo, aku minta maaf ya. Aku janji aku bakal balik lagi. Aku janji banget sama kamu, oke? Aku bakal balik lagi setelah urusan aku selesai. Sayang ya? Janji. Gimana aku bisa percaya sama janji-janji kamu selanjutnya kalau janji kamu yang ini aja kamu gak bisa tepatin? Ya udah, kamu jangan marah dulu, sayang. Dengerin aku dulu. Udah terserah kamu aja deh. Sayang, Gimana aku bisa tenang? Gimana aku bisa tenang? Aku tuh kecewa sama kamu. ya udah, aku minta maaf. Aku minta maaf. Janji aku kali ini aku bakal tepatin. Aku gak percaya. Udah Kamu harus percaya sama aku. Aku terserah kamu ya. Mbak. Mbak, kok dia ditinggalin, Mbak? Ayo, Mbak, saya bantu untuk bantuin dia. Ayo, Mbak. Dia udah mati. Dia udah meninggal. Dia udah meninggal. Dia udah meninggal. Ya udah, Mbak. Kalau gitu, saya minta bantuan orang untuk angkat jenazahnya ya, Mbak. Jangan, saya mohon, jangan. Kamu yang tadi butuh pekerjaan kan? Yang tadi minta pekerjaan sama saya kan? Kamu bilang kamu butuh uang buat apa? Ibu kamu sakit ya? Ibu kamu sakit kan, kamu butuh uang. Saya bisa tolong kamu. Asalkan kamu mau tolong saya. Asalkan kamu mau melakukan satu hal untuk saya. Mau apa? Siapa nama kamu tadi? Siapa nama kamu? Aisyah. Aisyah? Dia itu pacar saya, Aisyah. Tadi kami di sini dan kami berantem hebat sampai saya nggak sengaja ngedorong dia sampai dia jatuh seperti itu, dia meninggal. Aisyah, saya butuh kamu lakuin satu hal buat saya. Saya akan tolong ibu kamu. Saya akan tolong ibu kamu. Saya janji, Aisyah. Saya janji saya akan tolong ibu kamu. Saya bisa selamatin ibu kamu. Tolong apa, Mbak? Kamu yang perlu kamu lakukan adalah kamu harus ngomong ke mereka kalau kematian Hans itu karena kamu. Kamu bisa ngajak sama mereka. Kamu bisa bilang sama mereka kalau Hans mencoba untuk memperkosa kamu dan kamu hanya membela diri kamu. Iya, mereka akan percaya itu. Saya mohon, kan. Saya mohon, saya mohon. Saya mohon bantu saya, tolong saya. Kamu mau kan?
ibu saya. Iya. Saya mau. Saudari Aisyah, atas dakwaan menghilangkan nyawa saudara Hans diputuskan bersalah dan akan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Apa Mas Dimas tahu tentang semua ini? Apa dia tahu, Aisyah? Tahu apa? Jangan, please, jangan sampai Aisyah ngomong ke Mas Dimas. Apa yang harus aku bilang ke Mas Dimas? Apa ada sesuatu? Kenapa kalian berdua diem aja, nggak ada yang jawab? Oke. Berhubung kamu udah di sini, tadi aku tanya sama Aisyah, apa kamu udah tahu kalau kita sebagai istri kamu akan berusaha hidup bersama? Ya walaupun kita nggak tahu berapa waktu yang harus kita butuhkan untuk saling menerima, tapi kita akan berusaha. Aku akan berusaha, Mas, untuk menerima semua ini. Apa benar itu Aisyah? Terima kasih. Terima kasih atas pengertian kalian berdua. Sejujurnya, aku juga nggak pernah berpikir akan mengalami kondisi seperti ini. Tapi ya mungkin ini sudah jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Kalau gitu kita sarapan aja ya. Aisyah, kamu ikut sarapan? Kita sarapan di rumah utama. Udah pasti kamu akan menolak ajakan aku kan Aisyah. Kamu gak akan berani ikut makan bersama kita. Kamu pasti bisa tahu diri kan. Kamu gak akan bisa bergabung makan dengan aku dan Mas Dimas di rumah utama. Aku di sini aja, Mbak. Aisyah, Makin hari, makin banyak aja pelakor. Ih, heran banget. Mereka itu meresahkan sekali ya. Bener-bener gak tahu diri. Mana lagi tuh Dimas sama Bianca. Kok belum datang juga buat sarapan sih? Heran, sesama perempuan saling nyakitin. Ngerebut suami orang. Jelas-jelas udah punya suami, tapi masih aja mau dinikahin. Ya nggak? Bener-bener gak punya hati nurani. Iyanya ya. Keluar. Ya, minum.
Dimas, ayo sarapan. Aisyah. Heh! Ngapain kamu masuk ke rumah utama? Tempat kamu bukan di sini ya. Kamu kan sudah dapat rumah sendiri. Kenapa nggak makan di sana aja? Mau buat selera makan saya hilang. Ya Allah, kuatkan hamba. Ini juga sangat menyakitkan. Hamba juga nggak mau berada di posisi seperti ini. Ma, aku yang minta Aisyah makan di sini. Apa? Sebagai kepala keluarga, aku berhak mengajak siapapun untuk makan sama-sama di sini, Ma. Aisyah istri aku juga. Aku mau Aisyah makan di sini. Kamu memang kepala rumah tangga di sini. Tapi mama kamu dan mama nggak suka sama perempuan kampung itu. Biarpun dia sudah menjadi istri kamu, tapi mama nggak akan pernah setuju dan akuin dia sebagai menantu mama. Buat mama, menantu mama hanya Bianca Wijaya. Bianca, kamu sebagai istri sahnya Dimas, kamu lebih berhak. Dan kamu juga nggak mau kan sarapan bersama perempuan kampung itu, ya kan? Ma, Bianca akan menerima Aisyah sebagai istri aku kok, Ma. Jadi Mama tenang aja. Apa Dimas? Bianca? Bianca? Gak mungkin. Gak mungkin. Sampai kapan? Menantu saya hanya Bianca Wijaya. Bianca, ayo. Selera sarapan mama udah hilang. Ayo, ayo Bianca, ayo. Tinggal tempat ini. Bianca, jujur sama mama. Apa kamu dipaksa, diancam, atau apa sama Dimas? Atau pelakor itu? Kok kamu diam aja menghadapi nasib kamu seperti ini? Bianca, Mama tahu betul perasaan kamu. Dan Mama gak akan biarkan perempuan kampung itu menguasai Dimas. Gak akan. Bianca, ingat, kamu adalah istrinya Dimas. Kamu adalah istri sahnya Dimas yang Mama restui. Kamu berhak untuk nolak. Kamu adalah istri yang paling berhak menguasai Dimas. Bianca, Mama yakin kamu pasti diancam. Kamu tenang aja ya.
Mama nggak akan biarkan. Mama nggak akan biarkan, Bianca. Tapi Ma, keputusan aku untuk menerima Aisyah itu adalah murni keputusan aku. Astaga. Bianca, kamu ini apa-apaan sih? Bianca. Hei, kamu sadar nggak? Sadar, Bianca. Astaga. Bianca, mama benar-benar nggak habis pikir ya. Aku juga gak mau benar-benar menerima Aisyah. Tapi aku punya masa lalu yang menjadi kartu asaku. Kamu yakin? Kamu mau berbagi suami sama perempuan lain? Ma, biar kamu istirahat. Sebagai perempuan, saya tahu betul kamu pasti sakit hati. Dan sebagai orang tua, saya nggak akan biarkan. Saya harus turun tangan. Kamu memang harus istirahat. Mama tinggal ya. Ya Ibu Lydia, ada apa? Bu Siska, saya betul-betul gak tega banget ngelihat Bianca diancam. Bianca? Ada apa dengan Bianca? Ada apa dengan anak saya, Ibu Lydia? Bu Siska, pokoknya harus datang ke sini deh. Saya itu benar-benar gak tega, Bu. Prihatin banget lihat Bianca diancam sama pelakor itu. Benar-benar saya nggak habis pikir. Kok bisa-bisanya Bianca nurut sama perempuan kampung itu? Sekarang gini ya, Bu. Buat saya, mantu saya hanya satu. Bianca Larasati, titik. Ya ampun, anak saya pasti tertekan ini. Kasihan Bianca. Bu Siska, please ya Bu, maafin Dimas. Biang kerok semua permasalahan ini, ya itu dia pelakor itu, perempuan kamu itu, Bu. Dan Bu Siska, please nih kasih tau ke Bianca. Jangan baik sama pelakor itu, jangan takut. Karena Bianca itu adalah istri sahnya Dimas, ya kan? Bahkan kalau misalnya si Bianca mau, dia berhak kok ngusir pelakor itu dari rumah ini, ya kan? Saya akan kasih tahu suami saya. Saya yakin Dimas tidak akan menyakiti Bianca. Tapi saya tidak akan tinggal diam bersama suami saya. Kami akan membuat perhitungan untuk perempuan itu. Iya, harus Bu Siska, harus. Ya udah, kalau gitu teleponnya saya tutup dulu ya.
kita, Pak. Kasihan, Pak. Bianca diancam, Pak. Siapa ngancem dia? Siapa lagi kalau bukan perempuan perusak rumah tangga anak kita itu? Hebat banget dia. Berani ngancam anak kita. Anak kita sampai tunduk sama dia, Pak. Kita harus gimana, Pak? Iya, tenang. Ini nggak bisa kita biarkan. Nggak boleh siapapun mengancam anak kita, apalagi menyakiti. Kita harus bertindak, kita kesana sekarang. Ya udah, aku ambil tas aku dulu ya. Sampai kapanpun menantu saya hanya Bianca Wijaya. Ya Allah, apa aku kuat ngejalanin semua ini? Berbagi suami sama wanita yang udah milikin Mas Dimas sebelumnya. Apa aku rusak keluarga ini, ya Allah? Apa lagi Tuhan? Kelihatan bahagia banget. Mau papa beli mainan nggak? Kalau aku bisa ketemu sama Ayah, Allah pasti ngasih cara biar aku bisa ketemu sama Ayah. Aku ambil bunga di taman dulu ya, Pak. Oke, hati-hati. Hati-hati ya sayang ya. Kamu nggak ke kantor, Mas? Harusnya aku udah berangkat, tapi aku bikin Karisa nyaman dulu, kasihan shock tadi kan. Aku minta maaf ya, Mas. Aku nggak tahu kalau Mama akan bereaksi kayak gitu. Bianca, kamu tenang aja. Kamu gak salah kok. Ya udah, aku temenin Karisa dulu ya. Hai cantik. Hai Tante. Tante siapa? Semalam Tante datang kan sama Papa. Nama Tante Aisyah. Kalau kamu siapa? Oh, Tante Aisyah. Aku Karisa. Hai Karisa. Tante tinggal di sini selamanya. Tante mau nggak jadi teman aku? Soalnya Mama jarang temenin aku main. Jadi aku selalu main sama Biasi aja deh. Mau kok. Tante Aisyah juga nggak punya teman di sini. Yeay, ayo Tante kita main petak umpet. Yuk. Aduh, kok Non Karisa malah deket sama madu mamanya ya? Ini gimana ya kalau sampai Bu Bianca tahu? Bisa-bisa saya diomelin ini.
Pak Irwan. Bu Siska, Dimasnya udah berangkat kerja. Bianca ada di dalam, di ruang tamu. Ayo. Bianca? Bianca, kamu kenapa sayang? Cerita sama mama sayang. Hah? Mama, papa. Enggak kok, aku tadi pakai obat mata, jadi gak berair. Bianca, Papa minta kamu jujur sama Papa dan Mama. Apa betul kamu bersedia menerima perempuan itu sebagai mantu kamu? Apa yang kamu pikirkan? Papa nggak bisa ngeliat kamu tersakiti seperti ini, apalagi sampai tertekan begini. Bianca sayang. Hei, lihat mama. Kamu kenapa sih nggak mau ngomong? Kamu diancam. Kalau ada yang mengancam kamu siapa? Perempuan itu berani ngancam kamu. Bilang sama mama, sama papa. Bilang Bianca. Papa nggak akan biarkan siapapun mengancam anak Papa. Apalagi sampai menyakiti seperti ini. Kamu itu kan anak semata wayang Papa. Kebahagiaan kamu sangat berarti bagi kami. Apa betul dia ngancam kamu? Bianca, Papa bicara sama kamu. Aku nggak ada pilihan lain, Pak. Ma. Bukannya hanya aku harus menerima semuanya. Aku menerima dia sebagai madu aku bukan karena paksaan siapapun. Tapi ini karena murni keinginan aku. Mau percaya kan sama aku? Kamu bilang nggak ada pilihan. Pak? Papa. Mau kemana, Pak? Pa. Karisa. Karisa di mana ya? Karisa. Karisa. Oh. Mbak. Karisa. Mbak. Oh, pasti di sini. Kok ada juga sih? Au! Au! Aduh, Pak, sakit, Pak. Sakit, Pak. Pak, tolong lepasin, Pak, sakit. Diam! Sekarang juga kau pergi dari sini. Pak, tolong, Pak, sakit, Pergi Pak. sini. Sakit, Pak. Au! Pergi! Au! Pergi! Tante Aisyah di mana ya? Tante Aisyah. Nathan, di mana harga diri kamu? Aisyah. Tante Aisyah kenapa? Aisyah. Asih. Bawa Karisa ke dalam. Tante Aisyah. Tante Karisa ke dalam. Ini kali pertama aku tinggalin Aisyah di rumah. Aisyah lagi ngapain ya? Coba lihat CCTV. Aisyah? Aisyah? Aisyah?
tinggalkan rumah ini dan jangan pernah kembali lagi ke sini. Dan tinggalkan Dimas selama-lamanya. Pergi kamu. Kamu nangis. Yang sakit itu anak saya. Saya tidak bisa melihat anak saya menderita seperti itu. Saya sudah bilang sama kamu, kalau saya tidak akan tinggal diam kalau saya melihat anak saya menderita seperti itu. Dek! Sebenarnya apa yang kamu lakukan? Hah? Sampai Bianca bisa nurut sama kamu? Hah? Kamu ancam apa anak saya? Saya nggak ancam apa-apa, Pak. Bapak jangan, Pak. Kamu bela dia? Hah? Sudah jelas-jelas dia merebut kebaikan kamu sama Dimas. Udah deh, Pak. Lebih baik kamu usir aja perempuan ini. Jelas-jelas dia udah bikin anak kita sengsara dan nangis. Mama. Bapak jangan. Jangan, Pak. Papa nggak bisa terima ini dan Papa nggak mau lihat muka dia ada di rumah ini lagi. Pergi kamu. Ampun, Pak, ampun. Gak ada ampun untuk kamu. Sebelum kamu memutuskan untuk menikah dengan suami orang. Pergi kamu. Bapak jangan. Bapak jangan. Bapak. Pergi. Gak ada yang berhak mengusir Aisyah dari rumah ini. Bahkan menyakiti Aisyah. Termasuk Papa. Aku tahu, Pak. Papa nggak akan pernah menerima perbuatan aku. Aku minta maaf. Tapi tolong, Pak. Jangan lakukan hal ini lagi terhadap Aisyah. Kalau Papa melakukan ini lagi, sebaiknya Papa bawa Bianca kembali ke rumah Papa. Kurang ajar sekali kamu, Dimas. Kamu anggap anak saya itu apa? Sekarang kamu ngancam saya juga. Saya ini papa mertua kamu, tahu. Kamu juga mau menyingkirkan Bianca. Ingat ya, dulu kamu datang baik-baik sama saya dan berjanji untuk membahagiakan Bianca. Tapi apa sekarang? Gara-gara perempuan itu kamu tega menyakiti semua orang termasuk Bianca. Padahal kamu bilang kamu mencintai Bianca. Pak, aku mencintai Bianca. Bahkan sampai sekarang, aku sangat mencintai Bianca. Bianca, aku sangat bahagia ketika kamu mau menerima Aisyah. Walaupun perlu waktu. Terima kasih. Bukan aku yang ngasih tahu Mama
mama sama papa soal ini semua. Kamu harus percaya sama aku. Aku gak bilang apa-apa sama mama sama papa. Aku akan berusaha untuk menerima Aisyah. Aku akan berusaha untuk menerima dia di rumah ini. Aku tahu Bianca, kamu adalah istri terbaik buat aku. Kamu menerima keputusan aku. Aku gak bisa pisah sama kamu, Mas. Aku akan terima apapun keputusan kamu. Cukup! Di mana harga diri kamu, Bianca? Papa nggak terima kalau kamu diperlakukan seperti ini. Kamu gak boleh gitu, Pak. Ini urusan rumah tangga anak-anak. Gak bisa, Ma. Bianca ini darah dagingku. Aku nggak mau melihat putri kita disakiti seperti ini. Udah lupa, cukup. Ini udah jadi keputusan aku. Dan aku harap Papa sama Mama bisa menghargai keputusan aku. Mama minta sama kamu ya, sudahi keruwetan ini, udah. Kalau kamu mau nyalahkan, salahkan Mama. Kalau kamu menyingkirin, singkirin Mama aja demi perempuan kamu ini. Singkirin Mama. Aku gak mau nyalain siapa-siapa. Aku cuma minta tolong. Jangan ganggu Aisyah. Kalau memang sulit menerima dia. Sekali lagi, aku harap kejadian ini tidak terulang lagi. Aku mau ke kantor. Aisyah ikut aku. Ayo, sama. Ini semua gara-gara kamu, Pak. Bianca menerima semua ini gara-gara karma dari kamu. Mas Dimas. Papa sama Mama tuh kenapa sih? Tega banget ngelakuin ini semua ke aku. Kenapa sih nggak ada yang ngertiin perasaan aku di sini? Nggak ada yang ngertiin posisi aku di sini. Kalian terus-terusan nyakitin Aisyah, itu artinya Mas Dimas akan selalu membela Aisyah. Dan aku akan dilupakan sama Mas Dimas. Dan aku akan kehilangan Mas Dimas selamanya, Ma. Bianca sayang. Hei, kamu tenang dulu. Kamu tenang dulu dong, kamu dengerin Mama. Orang tua pasti selalu sayang sama anaknya. Mama dan Papa itu nggak mau melihat kamu menangis dan bersedih seperti ini, Bianca. Kalau Mama sama Papa sayang sama aku, harusnya Mama sama Papa nggak usah ikut campur dari awal. Bianca, Papa ini kan... Ini semua tuh gara-gara Papa. Sebelum semuanya semakin kacau, lebih baik Papa sama Mama pulang aja. Bianca. Kalau begitu kami permisi dulu. Tolong dari Bianca. Iya Pak Irwan. Saya antar.
Pagi. Alina, ke ruangan dulu ya sekarang. Pagi, Pak. Pagi. Alina, tolong buatkan minuman untuk istri saya ya. Alina. Iya, Pak. Baik, akan saya siapkan. Ibu mau minum apa? Bisa. Kamu jangan malu. Apapun yang kamu mau, tinggal pesan aja sama Alina. Alina, buatkan saya 2 teh aja ya. Baik, Pak. Terus sama file yang harus saya tanda tangan yang dibawa ke sini ya. Siap, Pak. Kalau itu permisi, Bu, Pak. Mas Dimas, bukannya dengan begini Mas Dimas sudah nggak bersikap adil ya sama Bianca. Terus, jika ada seseorang yang menyeret kamu keluar dari rumah kamu sendiri, apa itu adil buat kamu? Ya, tapi masalahnya yang melakukan ini bukan Mbak Bianca, Mas. Kalau memang niatnya Mas itu untuk menghindari keributan, bukannya seharusnya Mbak Bianca juga diajak ke sini, bukan cuma aku aja. Aisyah, tidak semua bisa benar-benar adil. Aku nggak pernah punya rencana untuk poligami seperti ini. Jadi aku nggak tahu bagaimana caranya poligami yang baik. Jujur, kondisi ini juga sangat membingungkan aku. Jadi tolong Isa, jangan sulitkan aku dan membuat aku merasa tidak adil. Maafin aku ya, Mas. Aku bawa kamu ke sini agar kamu tidak disakiti. Perihal itu adil atau tidak, kita bahas itu nanti. Yang penting sekarang kamu ada di sini di samping aku, dan aku akan jagain kamu. Sekali lagi aku minta maaf ya. Aku nggak ada niatan kasih tekanan buat Mas. Aku tinggal sebentar, aku ambil file dulu. Ya begitulah, Rin. Aku juga gak nyangka kalau aku akan berada di posisi seperti ini. Tapi Rin, tolong ya, kamu jangan kasih tahu siapa-siapa dulu, apalagi teman-teman kita. Kamu tahu lah mereka tuh orang yang kayak gimana. Dan aku cuma percaya sama kamu. Sorry Mi, tapi gosip Dimas nikah lagi itu udah heboh kemana-mana. Serius? Iya. Sorry ya, kemarin aku nggak datang ke acara ulang tahunnya Clarissa. Aku baru balik dari Singapura. Dan begitu aku dengar rumor soal Dimas, aku mau langsung konfirmasi sama kamu. Ya sebenarnya aku undang kamu ke sini karena aku pengen cerita sama kamu. Karena aku tahu kamu di
posisi yang sama aku, Ren. Dan aku berharap aku bisa dapat advice dari kamu. Bi, cuekin aja kali. Masalah ini tuh nggak penting. Cuekin? Iya. Bi, laki-laki zaman sekarang itu semua maunya sendiri. Mereka bisa nikah sama beberapa perempuan. Mereka selingkuh di belakang kita. Sementara kita perempuan harus setia sama satu laki-laki. Nah, gak adil banget kan? Jadi, saran aku, kamu cuekin aja lah soal madu-madu gini. Gak penting. Yang harus kamu pikirin dan yang terpenting adalah duitnya. Kamu harus selalu kontrol keuangan suami kamu. Jangan sampai uangnya lari kemana-mana. Kalau udah kayak gini, ngapain diambil pusing? Makan hati doang kali. Mending kita senang-senang. Kita treatment, shopping, ke salon, rawat diri. Ya kan? Kita tuh harus tetap cantik. Biar suami kita anggap kita sebagai ratunya. Kalau yang lain sih, ya elah, biarin aja cuma jadi daeng-daeng doang. Hey. I'm right back here. Why? Hey, I just moved. No. Really? What time? No. Just... Okay. Thank you for doing it. Be careful, okay? Yeah. Hi. Alin? Siapa itu? Don't be mad. Kamu kenapa sih? Marah-marah. Jelasin ke aku. Cewek mana lagi yang kamu bawa masuk ke apartemen ini, Setia? Lagi emang kenapa? Kamu nggak pernah ngargain perasaan aku, Setia. Selama ini kamu cuma panggil aku when you need me. Kalau nggak pas kamu kesepian doang kan? Kamu benar-benar nggak pernah menghargai aku sebagai seorang wanita yang punya perasaan. I have told you before. Gak bisa pakai perasaan. Alin. Dan kamu tahu aku bukan tipe cowok yang pacaran atau... No. Kamu gak suka drama. Apa selama ini semua pengorbanan aku nggak ada artinya di mata kamu? Aku gak pernah maksa kamu untuk melakukan itu semua. Mau kopi atau teh? Alin, hey, come on. Oh, cuma sedikit. OMG, Satya telepon. Oke. Halo sayang. Oh ya, Mom, I have a good news. Oh ya? Really? Apa itu? Liburan musim panas ini, setiap pulang ke Indonesia. Serius? Mama seneng banget loh dengarnya. Rencananya untuk berapa lama sayang? I don't know, Mom. Maybe 1 bulan. 1 bulan. Oke. Setia, Mama gak sabar loh. Mama kangen banget sama kamu. Banyak hal yang mau Mama ceritain ke kamu. I miss you too, Mom. Okay, then. See you.
Mas Dimas serius banget. Ini Bu, minuman buat Ibu. Ya, makasih ya Mbak. Ini ada minuman buat Papa. Oh iya, biar terus aja. Makasih ya. Penantianku bersamamu jadi bahagiaku, sempurnakanku karena kau adalah mimpiku. Ternyata semua berakhir sejak ada dia hadir. Aisyah, kamu butuh sesuatu? Ini tehnya Mas Dimas. Terima kasih Aisyah. Mas, sebenarnya aku mau nelfon Ibu, tapi aku nggak enak ganggu Mas Dimas. Kok terganggu? Kamu kenapa nggak bilang dari tadi Aisyah? Aku yakin pasti ibu kamu nungguin kabar dari kamu juga kan? Telepon. Makasih ya Mas. Ini Pak ya, harus tanda tangan. Benar. Ini. Aisyah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam nak. Ya Allah, apa kabar Aisyah? Alhamdulillah Aisyah sehat. Ibu gimana kabarnya? Bu, penglihatan Ibu gimana, makin kabur? Alhamdulillah Syah, Ibu baik-baik aja. Mata Ibu juga baik aja semuanya. Gimana keadaan kamu? Kamu sehat kan? Keluarganya baik-baik aja kan sama kamu? Kamu betah nggak di sana Syah? Ibu nanya satu-satu dong Bu. Alhamdulillah keluarganya Mas Dimas baik kok sama Aisyah. Terima Aisyah. Mas Dimas juga perhatian banget sama Aisyah. Aisyah betah Bu dengan Jakarta. Syukurlah. Ibu seneng banget dengarnya Syah. Terus suami kamu lagi apa? Mas Dimasnya lagi sibuk kerja Bu. Ini Aisyah lagi di kantornya. Hah? Sampai diajak ke kantor? Ya Allah Syah, itu tau nggak? Namanya suami kamu tuh sayang dan menghargai kamu sebagai istri. Ibu jadi tambah yakin kalau Dimas itu suami yang baik banget buat kamu. Iya. Aisyah juga beruntung banget punya suami seperti Mas Dimas. Makanya Ibu gak usah khawatir ya sama Aisyah. Syukurlah. Ibu juga senang kalau kamu juga menikah sama Dimas. Ya udah Bu. Kalau gitu nanti Aisyah hubungi lagi ya. Nanti kalau ada waktunya Aisyah minta tolong sama Mas Dimas buat periksain mata Ibu. Nggak usah Syah, nggak usah. Ibu nggak mau bebannya suami kamu. Yang penting kamu selalu doain ibu sehat. Udah itu aja. Pasti Bu. Nah Syah, ibu masak dulu ya. Tuh tahunya nanti jadi gosong. Salam buat suami kamu ya Syah. Mas Dimas emang suami yang baik Bu. Tapi maaf, aku nggak bisa cerita keadaan aku sebenarnya. Aku nggak mau Ibu kecewa dan khawatir sama aku. Maafin aku ya Aisyah. Aku bangunin kamu ya. Tadi aku takut kamu kedinginan. Enggak Mas, malah aku yang minta maaf ya, aku ketiduran, maaf Mas.
udah malam, kita pulang yuk. Kerjaannya udah selesai. Makasih Mas. Mas, nasi goreng 2 ya. Oh iya bang. Sedang aja, kamu pedas gak? Sama aja. Sama aja. 2, jangan terlalu pedas. Kamu nggak masalah kan? Aku ajak makan di sini. Ya ampun Mas, justru aku tuh lebih tenang kalau makannya di sini ketimbang yang tadi siang Mas. Aduh, aku malu-maluin banget ya Mas ya. Ah iya, pasti malu-maluin banget deh. Mas, malah aku yang bingung loh. Kok Mas mau sih makan di tempat kayak gini? Kenapa harus nggak mau? Kalau buat aku yang terpenting adalah rasa dan kebersihannya. Belum tentu restoran mahal makanannya enak. Kamu itu jangan pernah tertipu sama penampilan dari luarnya aja. Ya enggak? Tuh. Makasih Mas. Loh, kamu aja duluan. Enggak, kan tadi Mas Dimas yang lapar, jadi buat Mas Dimas. Jalan. Oh iya. Aisyah, aku nggak akan bisa makan sebelum kau makan duluan. Kau makan ya. Kerupuk kan? Mas Dimas laki-laki yang perhatian. Apa salah kalau aku kagum sama dia? Tapi gimana dengan perasaan Mbak Bianca? Kalau sampai aku nggak itu cinta? Enggak boleh. Sadar Aisyah, walaupun Mas Dimas itu suami aku, tapi aku udah merusak kebahagiaan Mbak Bianca, istri pertamanya. Nasinya satu lagi. Aisyah, kamu ngelamun? Enggak. Sorry. Ya. Mungkin. Nanti nasi gorengnya keburu dingin loh. Udah aku makan ya Mas, juga makan. Ya, ini aku makan. Aisyah, kamu bosan ya di rumah? Aku nggak bosan kan di rumah. Aku janji. Nanti kalau waktu aku udah agak senggang, kita cari ayah. Aisyah. Pelan-pelan dong makannya. Mas, minta minum ya Mas? Oh iya bang. Aisyah, pelan-pelan. Pelan-pelan. Udah. Sebentar. Minum lagi, minum lagi. Kamu belum makan. Maaf Mas. Aku bisa sendiri kok Mas. Udah nggak apa-apa Mas. Nanti Mas biarin orang malu. Kenapa harus malu? Aku gak peduli sama komentar orang lain. Aku khawatir sama kamu, Aisyah. Udah, gak apa-apa. Enggak. Itu maksud aku tadi. Mas Dimas, nanti aja cari ayahnya. Aku tahu kok kalau Mas Dimas itu lagi sibuk banget. Udah, tenang aja. Aku yakin kita pasti bisa temuin ayah. Masih ngeliatin aku, sekarang kita makan. Mas, udah. Dimas! Mas!
Apa yang sebenarnya terjadi? Apa benar Mas Dimas kayak gini karena masakan aku? Mas, makasih udah nangkep saya. Permisi, tolong lepasin. Oh, oke. Sorry.